kelas kimia organik. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas senyawa baru ya, yaitu senyawa alkohol and ether. Jadi menyambung dari pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas tentang gugus fungsi. Nah, jadi senyawa yang sekarang ini berarti sudah memiliki gugus fungsi ya, jadi tidak hanya terdiri atas karbon dan hidrogen saja, seperti materi yang sebelumnya tentang alkan, alkin, and alkyne. Jadi kita akan membahas tentang alkohol and ether. Oke, jadi kalau kalian mendengar kata alkohol, apa sih yang terlintas di benak kalian gitu? Mungkin banyak yang teringatnya itu tentang minuman keras ya. Jadi minuman keras itu bukan minuman yang terbuat dari batu, tapi maksudnya minuman yang terdapat kandungan alkohol di dalamnya. Nah, jadi kalau minuman yang mengandung alkohol itu efeknya kalau diminum itu bisa mengakibatkan mabuk ya. Nah, kalau mabuk itu efeknya adalah kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri gitu ya. Jadi tidak bisa berpikir dengan jernih nih kalau minum minuman keras seperti ini. Nah, cuman mungkin kalau di negara-negara yang terdapat musim dingin, kenapa orang-orangnya minum minuman keras? Karena katanya itu punya efek menghangatkan. Apa benar atau tidak? Ibu juga belum nyobain ya minum minuman kerasnya. Oke. Terus kemudian di sini ada periodic table of wine. Ini bukan yang sebenarnya ya, ini cuman mungkin dari klasifikasi gitu ya. Kalau diklasifikasikan wine itu ternyata banyak jenisnya. Ada yang jenisnya white wine, ada yang jenisnya red wine. Jadi dibuat modelnya seperti tabel periodik. Oke, tapi kalau untuk kalian jangan coba-coba minum minuman keras lah ya, minum bir, minum vodka kayak gitu ya, berbahaya ya. Hey dude, want a beer gitu. Oh jangan, saya nggak minum bir ya. Jadi kalian juga jangan, karena itu tidak bagus untuk kesehatan. Tapi jangan kayak yang digambar ini juga ya, dia nggak minum bir tapi makanannya junk food gitu, jadi sama aja gitu. Jadi makanlah makanan yang baik untuk kesehatan kalian ya, seperti itu. Oke, kemudian kalau untuk ether biasanya buat apa ya? Kalian pernah bertemu tidak dengan ether dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ether itu umumnya digunakan sebagai anestesi, ya, anestetik. Anestesi itu seperti obat bius, gitu ya. Jadi ini ada fotonya digunakan dalam operasi, mungkin seperti itu. Tapi ini dulu, kalau sekarang kita udah tidak pakai ether lagi, karena berbahaya, ya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi kenapa ether berbahaya. Mungkin kalian kenal tokoh yang ada pada slide ini gitu ya. Ini si George ya. Jadi si George itu kan salah satu binatang yang ingin tahu ya kalau di kartun yang biasa kita tonton. Jadi di sini George-nya itu sangat ingin tahu ada apa nih, ada botol apa ya, dia bilang gitu. Terus kemudian smells funny dia. Jadi baunya kok lucu gitu ya. Nah, lucunya ini lucu kayak gimana nih? Nah, terus kemudian setelah menghirup aroma dari ether itu tiba-tiba kepalanya seperti, bukan kepalanya mungkin ya, pandangannya itu seperti berputar gitu ya, berputar, terus dia merasa melayang-melayang di udara di antara bintang-bintang seperti itu. Terus akhirnya everything went dark. Jadi akhirnya dia pingsan. Nah, iya, jadi ether seperti itu ya. Jadi kalian nanti kalau bekerja dengan ether, tolong berhati-hati ya. Jadi jangan ada botol ether, kalian main hirup-hirup aja nih kayak si George. Nanti yang ada kalian malah seperti ini ya. Jadi di lab kerja dengan ether, mau kerja malah pingsan gitu ya. Jadi bekerjanya harus hati-hati sesuai protokol K3 di laboratorium. Oke, kita materi alkohol dan ether apa saja sih yang kita bahas? Sebenarnya poin-poinnya sama saja ya. Nanti kita akan bahas definition and structure, kemudian kita bahas klasifikasi dari senyawa alkohol dan ether, kemudian kita bicara tata namanya seperti biasa, kemudian kita bertemu isomernya, kemudian physical and chemical properties, preparation, dan alcohol in nature ya. Alcohol and ether in nature. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya bahas sampai poin nomor 3 saja ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ada beberapa struktur ya. Mungkin kemarin di pembelajaran gugus fungsi kalian juga sudah sedikit berkenalan ya. Jadi kalau untuk struktur alkohol, ciri khasnya itu apa ya? Ada OH-nya. Kemudian kalau ether itu adalah ada atom O yang diapit seperti itu. Oke,
Ya, kita mulai dari definition. Jadi kalau definisi untuk alkohol adalah suatu senyawa compound in which a hydroxyl groups ya. Jadi suatu senyawa itu yang dimana terdapat gugus hidroksil, gugus OH yang terikat pada saturated carbon. Jadi terikat pada karbon yang tidak jenuh gitu ya. Bisa kita simpulkan seperti itu. Sementara kalau untuk ether itu merupakan senyawa yang dimana oksigen atom ini terikat ya, are bonded to karbon, terikat pada dua buah karbon yang dihubungkan dengan ikatan single bond. Nah, jadi sekali lagi ini kalau ether, contohnya seperti ini, ada atom oksigen yang diapit oleh dua buah karbon. Nah, atau yang ini nih, yang lebih gampang. Ya, jadi tidak ada hidrogennya ya kalau ether ya, tapi kalau alkohol itu ada hidroksil OH seperti ini. Kemudian GSF, GSF-nya itu bisa ROH, jadi R-nya ini bisa kita ganti dengan rantai terbuka, yaitu rantai bercabang atau rantai lurus, seperti itu ya, tapi ada gugus OH-nya, atau AR, ini maksudnya aromatik. Nah, aromatik misalkan yang seperti ini, ya, aromatik, benzen gitu ya, ada gugus OH-nya. Kemudian kalau untuk ether itu bisa diapit oleh ROR, alkil-alkil, misalkan CH3, CH3O, CH3 atau C2H5O, CH25 seperti ini. Kombinasi antara aromatik dan rantai terbuka bisa AROR atau AR aromatik, atom oksigen aromatik seperti ini. Oke. Kemudian kalau general molekular formulanya itu adalah CnH2n plus 2O untuk alkohol. Dan untuk ether ternyata juga sama ya, kalian perhatikan di sini sama. CnH2n plus 2O. Nah, itu artinya apa? Artinya antara alkohol dan ether itu mereka merupakan suatu isomer. Berarti rumusnya sama ya, tapi strukturnya berbeda. Kalian tidak percaya? Coba aja. Coba misalkan nih, dari struktur yang ini. Ini kan C2, H-nya ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6. O, C2H6O. Berarti memenuhi rumus ini ya. Nah, coba kalian gambarkan ether dengan rumus yang sama. Nah, kemudian kalian hitung. Benar-benar sama nggak jumlah C-nya, H-nya, dan O-nya? Nah, kalau benar-benar sama, berarti dia benar merupakan suatu isomer. Atau untuk yang alkohol, supaya kelihatan ada gugus OH-nya, bisa kita ubah sedikit rumusnya, tapi ini sama aja ya sebenarnya ya. Kita tuliskan seperti ini. CnH2n plus 1 OH. Seperti itu. Oke, berikut adalah struktur dari alkohol ya. Nah, di sini digambarkannya dalam bentuk molekul gitu. Jadi, untuk yang bola berwarna hitam itu adalah karbon, yang berwarna abu-abu, di sini juga ada yang abu-abu ya, itu hidrogen. Kemudian kalau yang berwarna merah itu adalah atom oksigennya. Jadi di sini kalau misalkan kita punya senyawanya CH3OH, berarti strukturnya seperti ini ya. Ada C diapit oleh 3 buah bola hidrogen, kemudian yang merah oksigennya, dan di sini ada hidrogen yang terikat pada oksigennya. Nah, ini kalau yang bentuknya ada 2 karbon, dan ini yang 3 karbon. Ini mirip dengan balon yang biasa dilipat-lipat oleh mbak-mbak di salah satu restoran cepat saji ya. Jadi sebenarnya yang mbak-mbak itu lakukan itu tanpa kalian sadari, dia sedang membuat bentuk molekul dari senyawa alkohol sebenarnya, cuman kitanya aja yang nggak sadar, seperti itu ya. Oke, kemudian kalau untuk ether, nah, bentuknya seperti ini. Jadi oksigennya diapit oleh 2 buah karbon ya. Dengan ikatannya single bond. Single bond. Jadi bentuknya tidak lurus ya molekulnya karena di sini adalah oksigen. Jadi di sini bentuknya agak bengkok sama seperti pada molekul H2O. Jadi di sini kalau kita cek jumlah karbonnya ada 2, hidrogennya ada 6, sini 3, kemudian oksigennya ada 1. Nah, ini kalau yang bentuk ethernya ada 8 karbon ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigennya juga ada 1. Jadi seperti ini bentuk ethernya. Baik, kita masuk ke klasifikasi dari alkohol and ether ya. Jadi klasifikasinya kita mulai dari yang alkohol dulu. Jadi di sini alkohol itu kita bedakan jadi based on number of OH group ya. Jadi kita klasifikasi pertama itu kita lihat dari banyaknya jumlah gugus OH atau gugus hidroksilnya ada berapa. Kemudian yang kedua itu berdasarkan posisi dari gugus OH-nya ya. Nah, kalau yang berdasarkan number atau jumlah gugus OH, kita
bedakan menjadi yang namanya monohidroksi alkohol. Nah, di sini kan sebenarnya sudah dapat gambaran ya, mono itu satu, hidroksi alkohol. Nah, berarti kira-kira alkohol yang bagaimana? Sambil dipikirkan sebelum Ibu berikan contohnya ya. Kemudian ada dihidroksi alkohol, kemudian ada trihidroksi alkohol, dan ada polihidroksi alkohol. Nah, berarti di sini yang berdasarkan jumlah. Kata kuncinya ada di mono, di, tri, poli. Ya, nah itu kita bisa buat kesimpulan sendiri nih nanti. Kemudian ada based on position of OH group, berdasarkan posisi atau letak dari gugus OH-nya. Nah, ini ada primary. Wah, masih ingat kan ada kata-kata primary? Kalau dulu kita bahasnya primary karbon, sekarang primary alkohol. Berarti alkoholnya terletak pada karbon yang jenisnya primary. Seperti itu aja ya, tinggal bolak-balik aja. Kemudian secondary alkohol. Kemudian ada tertiary alkohol. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Nah, ini contohnya monohidroksi alkohol. Berarti gugus OH-nya mono itu hanya ada satu. Seperti yang ini contohnya. Gugus OH-nya hanya ada satu. Kemudian kalau untuk yang etanol, ini etanol ada berapa gugus OH-nya? Sama ya. Di sini juga gugus OH-nya hanya ada satu juga. Ini. Satu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau dihidroksi alkohol, berarti di itu berarti ada dua. Nah, contohnya seperti ini. Kemarin kita sempat ketemu ya, ada senyawa yang namanya diol. Diol itu, nah, itu golongan dihidroksi alkohol. Gugus OH-nya ada dua. Satu, dua. Nah, contohnya ini, etilen glikol yang kemarin ya. Nah, kemudian ada trihidroksi alkohol. Kalau tri, berarti di sini tri itu tiga ya. Nah, ini contohnya ada satu, ada dua, ada tiga. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau poli, berarti poli itu adalah banyak ya. Kalau polihidroksi alkohol berarti alkoholnya banyak. Nih contohnya kita ngambil senyawanya karbohidrat, karena karbohidrat memang banyak gugus OH-nya ya. Ini deh, kalian bisa hitung sendiri nih. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Banyak gugus OH-nya. Nah, berarti lebih dari 3 ya. Itu kita bisa katakan polihidroksi alkohol. Nah, kemudian berdasarkan posisi dari OH groups. Nah, tadi ada primary, secondary, tertiary. Nah, berarti kalau misalkan yang primary alkohol ya, primary alkohol itu berarti gugus OH-nya terikat pada karbon yang jenisnya primer. Berarti ini. Primer di sini berarti karbon tersebut hanya berikatan dengan satu buah karbon lain. Sementara kalau secondary alkohol yang ini ya, secondary alkohol berarti alkohol tersebut terikat pada karbon ini yang tetangganya ada dua atau terikat dengan dua karbon lain. Yang ini. Ya, jadi karbon yang di tengah ini, yang ini terikat dengan dua buah karbon lain. Kalau tertiary alkohol berarti si gugus OH-nya, nah sudah dimerahkan ya, terikat dengan karbon yang jenisnya tersier. Berarti dia tersier, si karbon ini mengikat tiga karbon lain. Nah, itu klasifikasi berdasarkan posisi dari gugus OH-nya. Nah, ini masih sama ya tipe-tipe yang tadi juga, primary, secondary, tertiary gambarannya. Jadi kalau OH, karbon yang berikatan dengan satu karbon lain. Kemudian kalau untuk yang secondary berikatan dengan dua karbon lain. Kalau yang tertiary, OH-nya terikat pada karbon yang berikatan dengan tiga karbon lainnya. Seperti itu. Oke, sekarang kalau untuk ether. Nah, ether itu klasifikasinya hanya berdasarkan jenisnya simetris atau tidak simetris. Nah, jadi kalau simetris, ini simetris ya. Kalau simetris dari kata-katanya simetris berarti di sebelah kanan dan sebelah kiri atom oksigen itu bentuknya sama. Misalkan R yang sebelah ini supaya ada pembedanya dikasih R aksen, berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu jenisnya sama. Jadi misalkan kalau CH3 berarti CH3O CH3. Nah, ini makanya ada kata-kata R sama dengan R aksen, kanan kirinya sama. Tapi kalau bentuknya unsymmetrical berarti tidak simetris ya, jadi tidak sama kanan kirinya. Seperti itu. Jadi misalkan yang sebelah kiri R-nya misalkan CH3, sebelah kanannya C2H5. Nah, itu kan tidak sama. Berarti golongannya golongan ether yang tidak simetris.
Nah, ini contoh-contohnya yang tidak simetris maupun yang simetris. Nah, ini lihat sebelah kiri dan sebelah kanannya sama bentuknya. CH3, CH2, C2H5 berarti ya. Ini berarti jenisnya adalah simetris. Kemudian kalau yang ini contohnya tidak simetris karena kanan dan kirinya beda ya, unsymmetrical ether. Nah, kalau yang ini bentuknya siklik dikatakan simetris ya, siklik karena kalau misalkan kita bagi dua seperti ini, sebelah kanan dan kirinya sama. Oke, di sini ada yang menarik ya. Jadi kalau sebenarnya tanpa kalian sadari dari dulu ya, kalau yang mungkin sudah megang HP dari zaman SD atau mungkin TK, waktu itu yang handphonenya masih belum seperti sekarang, belum smartphone ya, masih yang nadanya itu apa, poliponik ya, yang layarnya itu belum ada emot-emotnya. Sebenarnya itu kalian sudah terbiasa untuk menggambar ether. Jadi kalau kalian ingat bentuk seperti ini ya, dulu suka gambar emot seperti ini, kalian sebenarnya menggambar ether dari dulu. Jadi secara tidak langsung tuh kalian sudah sangat bersinggungan dengan organik ya dari dulu tanpa kalian sadari ya. Oke, jadi kalian seperti ini ya, jadi always happy like di ethyl ether. Ini emoticon yang senyum gitu kan. Iya, jadi kalian harus happy kayak di ethyl ether. Oke. Ya, berikutnya kita langsung saja masuk ke nomenklatur of alcohol and ether. Jadi seperti biasa kalau untuk penamaan itu akan ada yang namanya IUPAC and common names. Kalau IUPAC sekali lagi prinsipnya sama, cuman sekarang kita tinggal menyesuaikan akhirannya saja, ya. Jadi misalkan di sini kita punya senyawa alkohol. Jadi di sini ada common names. Nah, common names-nya itu rumusnya itu adalah alkyl alkohol. Ya, jadi dibedakan menjadi alkyl dan alkoholnya. Dari mana kita bedakan? Jadi yang R, kan tadi kalau kalian ingat kan rumusnya itu ROH kan? ROH. Nah, berarti di sini yang OH-nya itu akan menjadi akhiran alkoholnya, berarti di sini kita cacingkan nanti. Nah, ini nama alkylnya. Jadi misalkan CH3OH, berarti CH3 itu kan metil, berarti nama common names-nya adalah metil alkohol. Seperti itu. Jadi kalau misalkan C2H5OH berarti etil alkohol. Tinggal seperti itu aja ya. Nah, kemudian kalau nama IUPAC-nya, nah ini IUPAC akurannya sama. Nah, cuma di sini akhirannya sekarang kita ganti menjadi ol. Kalau kemarin kita belajar metin gitu ya, kemudian methyne gitu kan akhirannya in, ein. Nah, kalau sekarang di sini akhirannya kita ganti. Jadi alkane, akhiran alkane ditambah ol. Kita coret E-nya. Kita coret E-nya, kita sambung ol-nya. Jadi misalkan CH3OH berarti namanya menjadi metanol. Nah, ini bukan alkohol ya, jadinya alkanol. Jadi bukan metol jadinya ya, tapi metanol. Kalian tinggal hapus E-nya, diganti dengan ol. Seperti itu. Yuk kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi misalkan kita dari common names dulu ya. Jadi misalkan kita punya senyawanya seperti ini. Tadi ingat rumusnya apa? Rumusnya adalah alkyl alkohol. Nah, jadi kita pisahkan dulu mana bagian alkyl, mana bagian alkoholnya. Nah, ini kita pisahkan menjadi dua. Ya, berarti yang dilingkari merah itu adalah alkylnya. Kemudian yang dilingkari hijau itu adalah alkoholnya. Nah, kita identifikasi alkylnya berapa karbon? 2 karbon. Berarti namanya adalah etil. Berarti di sini namanya bisa kita tulis etil alkohol. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, seperti ini kita bagi dua juga seperti yang sebelumnya. Nah, ini kita lingkari merah. Ini adalah bagian alkylnya. Berarti yang OH-nya itu adalah bagian alkoholnya. Nah, ini nama alkylnya apa nih kalau bentuknya seperti ini? Masih ingat nggak? Jangan lupa dong ya, harus masih ingat ya. Nah, ini bentuknya adalah bentuk isopropil, ya kan? Cacingnya di sini kan ya, karbon pertama. Nah, di sini karbon kedua dari ujung mengikat satu metil iso, ya. Nah, namanya adalah isopropil alkohol. Seperti itu aja ya, gampang ya, gampang, bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke nama IUPAC. Nah, di sini Ibu cuma ingin mengingatkan saja, tapi sekali lagi prinsip IUPAC itu sama. Kalian tinggal menyesuaikan akhirannya saja. Tapi di sini kita review sedikit. Yang pertama, tentukan rantai terpanjang. Nah, sekarang kan ada gugus OH, rantai terpanjangnya itu harus memuat gugus alkoholnya. Jangan ditinggal alkoholnya ya.
Nah, contohnya seperti ini. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, di sini rantai terpanjangnya, rantai karbon terpanjangnya harus memuat gugus OH. Maka di sini nomornya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini rantai terpanjangnya. Kemudian contoh yang kedua di sini. Nah, ini kan sebenarnya rantainya ada berapa nih? Kalau misalkan kita cari yang terpanjang, dari bawah sebenarnya lebih panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon, tapi tidak kita ambil. Ya, jadi kalau yang dari bawah ini tidak kita ambil. Tidak kita ambil. Kenapa? Karena tidak memuat gugus alkohol. Jadi kita pilih yang memuat gugus alkoholnya ya. Jadi kita ambil rantainya adalah lurus. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Makanya di sini namanya menjadi pentanol. Gitu ya. Di sini ada keterangannya. Jadi must containing the OH functional group. Gitu. Oke, kemudian yang kedua jangan lupa jadi si gugus OH, ini akhiran OH ya dibilangnya, itu mendapatkan nomor yang paling kecil. Ya, diutamakan penomorannya itu gugus OH-nya mendapatkan nomor yang paling kecil. Nah, ini contohnya. Kita contoh yang pertama, ini gugus OH-nya. Di ujung sini juga ada BR ternyata. Nah, dari mana nih penomorannya? Dari OH atau BR? Ingat, prioritaskan OH dulu. Maka penomoran kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Jadi namanya menjadi 3 bromo 1 propanol. Contoh yang kedua, yang ini. Ya, di sini ada Cl. Cl di ujung malah ya, di nomor 1. Ini gugus OH-nya. Ingat, prioritaskan OH-nya dulu. Ya, karena kalau misalkan kita mulai dari sebelah kiri, nomornya kan menjadi 1, 2, 3, 4. Ingat, OH-nya mendapatkan nomor terkecil. Berarti kita mulai dari sebelah kanan, ini yang benar penomorannya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi namanya menjadi 4 kloro. 4 kloro, yang ini 2 butanol. Jadi sama seperti pada alkin maupun alkain, posisi dari gugus fungsinya ditulis ya. Jangan tidak ditulis. Ini nomor 1, ini di nomor 2. Harus jelas alamatnya, posisi dari gugus OH-nya ada di mana. Nah, kemudian yang ini juga sama contohnya, ini mengambil rantainya lurus ya, rantai terpanjangnya 5. Nah, di sini walaupun alkilnya ada banyak, tetap utamakan gugus OH-nya. Ya, ini kan contohnya di karbon nomor 2 dari sebelah kiri. Ini kalau kita nomorin dari kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sebelah kiri kan lebih banyak Bu alkilnya. Kenapa nggak yang ini aja, kan kata Ibu udah dulu banyak alkil. Tenang dulu anak muda ya. Jadi dilihat dulu. Kalau ada gugus fungsinya kita optimalkan atau kita maksimal prioritaskan, kok susah bahasanya. Prioritaskan OH-nya dulu ya. Jadi di sini OH-nya harus dapat nomor terkecil. Nah, berarti dia kalau dari sebelah kanan mendapatkan nomor 2. Itu yang kita pakai. Jadi namanya menjadi 4,4 dimetil 2 pentanol. Seperti itu. Oke, terus yang kemudian kalau OH-nya sudah mendapatkan nomor terkecil, jadi OH prioritas dulu ya. Nah, kita kalau bisa diusahakan lagi alkil yang lain ya, ini substituen atau alkil itu juga mendapatkan nomor yang terkecil. Oke, kalau yang keempat, kalau terdapat lebih dari satu substituen, jadi mereka jangan lupa kita tuliskan dengan urutan alfabetikal. Seperti biasa ya, seperti biasa yang sebelumnya sudah kita lakukan. Oke. Nah, ini contohnya yang nomor 3. Nah, misalkan di sini kan kita lihat nih, dari sebelah kiri si OH di nomor berapa? 1, 2, 3. Dari sebelah kanan nomor berapa? 1, 2, 3. Oh, sama-sama nomor 3. Cuman, kalau dari sebelah kiri, kita dapat Cl nih di nomor 2. Nah, jadi prioritasnya, karena ini OH-nya udah aman, sama-sama di nomor 3, baik dari kiri maupun kanan, kita prioritaskan substituen yang lain. Ya, jadi penomoran kita mulai dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya menjadi 2 kloro 3 pentanol, bukan 4 kloro 3 pentanol. Ya, ingat prioritasnya. Nah, ini juga sama. OH-nya di nomor berapa? Lihat dulu OH-nya. Paling pertama lihat OH. Dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, Bu. Baik. Dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Sama, Bu. Iya, baik. Berarti kita lihat ada alkil yang lain tidak? Nah, alkil lainnya kalau bisa dapat nomor terkecil, berarti prioritasnya kita mulai dari sana. Jadi kalau di sini kita ternyata punya CH3 atau metil, ya berarti penomoran kita mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, berarti namanya menjadi 2-metil 4-heptanol, bukan 6-metil 4-heptanol. Salah, ya. Oke, kemudian ini kalau siklik, nah kalau siklik seperti ini si OH-nya pasti dapat nomor 1, jangan nawar-nawar lagi CH3 aja lah Bu ya. Boleh ya? Enggak ya, jadi OH-nya prioritas pasti nomor 1. Sekarang kalian tinggal mau putar kemana nih, supaya alkil yang berikutnya mendapatkan nomor yang lebih kecil. Searah jarum jam, atau berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Nah, kalau searah kesini arahnya, berarti itu kan nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5 metilnya. Tapi kalau kita berlawanan arah, metilnya di nomor 3. Jadi kita pilih yang ini. Ya. Jadi bukan 5 metil cyclohexanol. Bukan. Nah, terus kemudian kalau tadi banyak substituennya, jangan lupa dituliskan secara alfabetikal. Contoh, ini gugus OH ya. Gugus OH, di sini alkilnya ada, ini etil. Kemudian di sini ada BR. BR sama etil duluan mana alfabetisnya? BR. Seperti biasa tuliskan bromonya dulu. 6 bromo, 4 etil, 2 heptanol ya. Bu, kan kemarin Ibu ada gaya-gaya baru nih, boleh nggak Bu pakai gaya baru? Boleh. Kalau kalian pakai new style berarti seperti biasa disambung, dipisahnya di bagian sini. Ya, jadinya heptan. Nah, heptan 2 all seperti itu. Kalau mau pakai new style boleh ya. Kalau ini kan old style, ini new style. Nah, kemudian kalau yang ini sama, ini OH-nya prioritas kalian. Kemudian di sini ada etil, ada metil ya. Berarti ini karena penomorannya berlawanan arah jarum jam seperti ini. Etil tuliskan terlebih dahulu alphabetically. Etil, metil, cyclohexan. Nah, kalau yang ini mah kebetulan sama-sama metil ya, jadi tetap ditulisnya dimetil saja. Dimetil cyclopentanol. Seperti itu saja untuk alkohol. Nah, coba sekarang yang ini kalian berikan namanya apa ya. Silakan tulis di kolom komentar, diketik-ketik ya. Kalau ini di pause dulu screen-nya supaya bisa ditulis. Nah, ini contoh yang pertama. Ini kemudian yang kedua ya, namanya apa? Ini yang ketiga ya. Ini strukturnya masih pendek-pendek nih, coba nih. Harus dicobain ya, harus banyak latihan. Oke, ini yang keempat. Silahkan tulis namanya di bawah ya, di kolom komentar. Namanya apa nih? Oke, berikutnya ada unsaturated alcohol. Dari kata-katanya saja, unsaturated berarti ada ikatan tidak jenuhnya ya. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kita bertemu dengan ikatan unsaturated, misalkan dalam senyawa itu ada alkin or alkyne, tetap yang menjadi prioritasnya adalah gugus hidroksilnya. Gitu. Jadi, misalkan seperti ini, ya. Nah, misalkan senyawanya seperti ini. Ada double bond-nya ya. Nah, ini tetap takes priority. Ya, takes priority. Jadi, penomorannya juga tetap mementingkan si gugus OH-nya. Jadi, di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, berarti penulisan namanya gimana? Penulisan namanya tinggal seperti ini. Berarti gugus alkinnya ada di nomor berapa? Ada di nomor 4. Berarti kita tulis 4 penten, ya, penten. Nah, kemudian alkoholnya ada di nomor berapa? Di nomor 2. 2 all, seperti itu. Atau kalau misalkan kalian mau dibawa ke tengah gitu ya, pen, ya, 5 karbon dulu rantai terpanjangnya. Di nomor 4 ada double bond, di nomor 2 ada all-nya. Ini yang new style-nya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang ini, nah ini ada double bond, ada triple bond ya. Aduh, bagaimana nih Bu? Tetap priority kalian di gugus OH-nya. Ya, OH-nya nomor 1, berarti di sini tinggal kalian lanjutkan saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karbon. Ya. Kemudian ini berarti sebagai alkilnya. Tetap tuliskan biasa di nomor 2, 2 bromo. Kemudian nomor 7, 7 kloro. Rantai terpanjangnya ada 8, okta, kloro, okta. Nah, di nomor 7 ada double bond. Berarti 7N. Di nomor 3 dan 5 ada triple bond, 3,5 dine, ya tapi nggak pakai E karena dia belum finishnya ya, ditutup dengan alkoholnya, 1 all. Seperti itu ya, jadi tinggal disesuaikan saja ya. Nah, terus kemudian ini ada
prioritas dalam fungsional grup ya, penamaan. Jadi ada hierarki seperti itu bisa kita katakannya. Jadi di sini paling atas itu berarti memiliki priority yang paling tinggi. Nah, jadi kita lihat di mana nih posisi dari alkohol, dan kita sekalian lihat yang ether juga. Jadi alkohol itu berada di atas amin, alkin, alkyne, alkans, dan ether. Artinya kalau ada gugus OH bertemu dengan gugus yang di bawahnya ini, maka alkohol akan menjadi priority. Berarti akhirannya akan menjadi all semuanya. Nah, namun kalau alkoholnya bertemu dengan misalkan ini karboksilik acid, ester, aldehid, keton, maka di sini alkoholnya bukan menjadi prioritas lagi, tapi dia akan menjadi cabang. Ya, nah nama cabangnya adalah hidroksi. Seperti itu ya. Jadi ini ada kasta atau apa ya, hierarki gitu ya, ada prioritasnya yang mana yang kita prioritaskan. Jadi misalkan di suatu senyawa semuanya ini ada, misalkan ya dari ester sampai ether ini ada, maka yang menjadi prioritas kita adalah siapa sih? Karboksiliknya gitu. Berarti yang lain nanti ngikut aja sebagai substituen seperti itu. Nah, itu kok bisa, itu alasannya apa, Bu? Kenapa? Saya kan suka aldehid, kenapa tidak aldehid yang menjadi prioritas? Nah, itu sudah kebijakan dari IUPAC ya. Nah, tapi kebijakannya itu berdasarkan oxidation state-nya. Jadi kestabilannya ya. Jadi karboksilat itu kan yang paling stabil gitu ya, paling sulit yang untuk teroksidasi. Nah, itu yang paling stabil itu yang berada di tingkatan paling tinggi, seperti itu. Oke, ini contohnya hidroksi atau OH sebagai substituen. Jadi ketika OH menjadi bagian dari suatu compound, di mana di compound tersebut terdapat higher priority class of compound ya, jadi yang tadi lebih tinggi derajatnya dari alkohol gitu ya, itu alkoholnya kita namakan sebagai hidroksi. Nah, ini contohnya. Nah, kita ada punya OH di sini, ada gugus OH. Kemudian di sini ada COOH, yang mana adalah karboksilat. Nah, berarti di sini OH-nya bukan menjadi prioritas kita lagi, tapi ya akan menjadi substituen, karena yang menjadi prioritinya adalah si karboksilatnya. Nah, di sini makanya namanya menjadi 4-hidroksi butanoic acid. Ya, akhirannya adalah karboksilat. Nah, butan dari mana butan? Dari sini ya, dihitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini si OH-nya ada di nomor 4, jadinya 4-hydroxybutanoic acid. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke nomenklatur of ethers. Nah, ethers ini baru agak sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya, tapi nggak susah kok, tenang aja. Nah, di sini common names-nya kita mulai dari yang mudah dulu. Common names-nya itu adalah alkyl ether. Jadi sama kayak alkyne yang kemarin. Di mana R-nya kita susun secara alphabetically. Gitu ya. Nah, jadi misalkan kita senyawanya yang di atas ini nih ether ya. Nah, ini kan CH3. CH3 itu kan adalah metil. Nah, kemudian yang di sebelah sini juga metil sama ya. Ini juga karena cuma satu karbonnya, dia P3 hidrogen metil. Berarti namanya alkyl ether jadinya metil ether gitu ya? Itu bukan? Bukan ya. Jadi nah, ini kalau misalkan alkilnya sama, antara kanan dan kirinya sama, jadi langsung kita tambahkan awalan di alkyl ether. Berarti ini namanya menjadi dimetil ether. Kalau misalkan di sini C2H5 berarti alphabetically dulu. Etil, metil, ether. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Ada nih. Etil, metil, ether yang tadi Ibu sampaikan ya. Ini tidak sama kanan kirinya, berarti alphabetically. Terus kemudian kalau yang ini di etil ether, ya, berarti kanan kirinya sama. Kemudian kalau yang ini berbeda, nah sebelah kanannya di sini bentuknya adalah third butil, di sebelah sini isobutil, berarti kita tuliskan dulu, ingat third tidak dilihat alphabetically-nya, tapi kita lihat butilnya. Tapi kalau isobutil kita lihat isonya. Berarti butil, third butil, isobutil, ether. Seperti itu. Untuk common names-nya. Nah, sementara untuk nama IUPAC-nya, nah nama IUPAC-nya itu adalah alkoksi-alkana. Ya, alkoksi-alkana. Alkoksi itu adalah bagian yang rantai karbon yang lebih pendek, yang berada di sisi O, kemudian alkananya itu yang rantai yang lebih panjangnya.
Nah, ini jadi misalkan kalau ada CH3O, dia lebih pendek ya dibandingkan yang sebelah sini, ini berarti akan menjadi metoksi ya. Metoksi, kalau C-nya 2 berarti etoksi, kalau 3 isopropoksi, kalau misalkan ada seperti ini bentuknya, kita bisa pakai sekbutoksi, tertbutoksi. Nah, jadi kok kayak substituen ya Bu ya? Emang ya, betul. Jadi kalau untuk ether ini memang penamaannya itu seperti substituen. Ya, jadi seperti alkil dianya. Karena di sini juga kalau kalian lihat berarti gugus terpanjangnya atau rantai terpanjang itu dalam bentuk alkana. Kalau lihat tabel yang tadi kan ether berada di bawah alkana derajatnya ya. Jadi derajatnya lebih rendah daripada alkana. Jadi dia seperti alkil. Nah, contohnya seperti ini. Seperti ini rantai terpanjangnya ada 4. Ini kita fokus kalau supaya mengikuti yang di atas, kita fokus ke O-nya dulu. O, kemudian kita lihat ke sisi sebelah, kita bilang aja sebelah kanan ya, yang ini ya, ini hanya 1 karbon, kemudian yang sisi satunya terdiri atas 4 karbon. Nah, berarti yang ini ya, yang lebih pendek itu akan menjadi bagian alkoksi itu tadi. Sebenarnya lebih panjang akan menjadi bagian alkananya. OCH3 berarti namanya adalah metoksi. Ya kan harusnya metil ya, tapi karena ada O-nya, ilnya atau misalkan alkananya itu kita ganti dengan oksi. Kan kalau biasanya kan metan gitu ya. Metan atau misalkan metil gitu ya. Metil, nah itu kita ganti. Ilnya kita ganti, anenya kita ganti dengan oksi. Berarti metoksi. Metoksinya dari nomor berapa? Kita lihat dulu rantainya. Mana yang lebih cepat ketemu dengan si metoksi ini? Dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Dari sebelah kiri. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Namanya menjadi 2 metoksi butan. Nah, kalau seperti ini bentuknya, kita lihat lagi sama-sama O-nya. O-nya ada sisi yang lebih panjang, yang ini ya. Kemudian ada sisi yang lebih pendek. Ini. Nah, ini berarti akan menjadi bagian oksinya. Oksi ya, ini berarti seperti alkil ya, perlakukan dia seperti alkil, berarti karena ada 2 namanya adalah etoksi. Nah, kemudian di sini kita ambil rantai terpanjangnya, kita nomorin biasa ya, yang mana yang lebih cepat bertemu dengan alkil dari sebelah kanan. Berarti di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, berarti di sini namanya akan menjadi, karena di nomor 1 sudah ada alkoksi, berarti 1 etoksi, 3 metil pentan. Ya, alkana ya, jadi alkan mengikuti nama alkana. Seperti itu. Ini contoh-contoh lain. Nah, misalkan seperti ini contohnya ya. Jadi di sini ini bagian alkoksinya. Alkoksinya ya, lebih pendek kan yang ini ya. Nah, berarti ini namanya apa? Yang ini berarti namanya adalah metoksi. Terikat pada cycloalkan yang lebih panjang berarti namanya akan menjadi metoksi cyclohexan. Ada 6 ya karbonnya ya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya. Nah, yang ini. Wah, ini berarti yang alkoksinya yang ini. OCH3 berarti metoksi. Nah, kemudian seperti ini berarti penomoran kita mulai dari mana nih kira-kira? Dari sebelah kiri. Ini rantai yang lebih panjang ya, yang lebih panjang rantai utamanya. Dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Nah, kita mulai dari sebelah kanan karena langsung ketemu dengan substituen si alkoksinya. Berarti di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga namanya akan menjadi 1 metoksi. Di nomor 2 ada metil, 2 metil propan. Seperti itu. Nah, ini agak lebih panjang sedikit. Wah, kalau kayak gini gimana, Bu? Nah, sama kayak tadi, fokus dulu ke oksigennya. Kemudian lihat mana yang rantai kanan kirinya lebih panjang. Di sebelah kiri, ini 3 karbon. Sebelah kanan, 4 karbon. Berarti yang pendek, bagian pendek akan menjadi alkoksinya. Nah, ini bagian alkoksi. Kemudian yang ini menjadi rantai utama alkananya. Berarti akhirannya butan. Jadi namanya menjadi propoksi butan. Ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Atau boleh 1 propoksi butan, boleh. Tapi karena dia sudah pasti nomor 1, tidak ditulis juga boleh ya. Tapi kalau mau tulis, silahkan. 1 propoksi butan. Nah, kalau seperti ini siklik lagi berarti dia sama nih, substituennya sama ya.
Nah, berarti tinggal kita sebutkan saja ini etoksi, ini metil. Alphabetically yang lebih dulu yang mana? Etoksi. Berarti namanya menjadi 1 etoksi, 1 metil, cyclohexan. Oke, ini kalau tambahan sedikit kalau misalkan ada cyclic ether. Nah, di sini kita ganti jadi di sini oksa akan menjadi ada oksa di mana atom oksigen itu menggantikan CH2 atau CH2 ya kalau cyclic ya, atau many common names acceptable to use. Jadi ada nama historical name-nya gitu yang memang tidak terstruktur gitu ya, tapi nama common names-nya itu digunakan juga. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan harusnya kalau tidak ada O, itu kan namanya cyclopropan ya. Tapi karena ada O yang di tengah di sini yang menggantikan C itu tadi, namanya ada tambahan oksa. Oksa, cyclo, tapi tetap pakai propan. Jadi dianggapnya memang ada mengikuti nama dasarnya gitu ya, yang 3 karbon. Jadi oksa, cyclopropan. Tapi kalau ada oksa ini berarti ada atom O yang terselip, yang heterosiklik gitu ya. Kalian kalau ingat heterosiklik kan berarti di ringsnya itu ada atom lain selain karbon. Nah, kalau yang seperti ini oksacyclobutan. Seperti ini. Nah, kalau 5 oksacyclopentan atau nama lainnya ini yang dikatakan tadi tetrahydrofuran. Nah, kalau ada 2 tinggal di 1,4, ini kan 1 2 3 4. Nah, 1,4 di oksacyclohexan. Seperti itu. Ya, oke, sudah selesai untuk materi struktur, definition, dan nomenklatur. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui segala sosial media yang kalian nyaman gunakan. Oke? Sekian, terima kasih. Bye!